Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melusi Malasari. Adapun video ini yaitu edukasi atau suatu pembelajaran bagi diri saya sendiri sekaligus memenuhi tugas yaitu dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Ibu Risla Diba. Dan berikut saya akan memaparkan beberapa pendapat saya tentang review buku. Jadi sekarang aku mau share ke teman-teman tentang review buku ya, mengenai buku Pendidikan Kewarganegaraan. Aku udah baca 2 buku, satu yaitu buku dari Dr. Ujang Carda. Buku Dr. Ujang Carda ini salah satu buku yang direkomendasikan oleh Ibu Risla ya untuk pembelajaran kita di kelas. Dan aku sendiri emang belum punya bukunya, tapi teman kita yang punya dia nge-share dan jadi kita bisa mempelajarinya. Yang kedua, aku ada buku dari Ubaidillah dan Abdul Razak. Bukunya itu kayak gini. Ini saling melengkapi sih kedua buku ini. Langsung aja ya, dari buku yang pertama kita review, Dr. Ujang Carda, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi. Dalam buku ini ada 7 bab yang bisa kita pelajarin dan kurang lebihnya di dalamnya itu ada 338 halaman. Langsung masuk pada bab 1. Di bab 1 ini ada judul besarnya, Orientasi Terhadap Pendidikan Kewarganegaraan. Dari judul besar tersebut ada poin-poin pembahasannya, yaitu 1. Latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, landasan pendidikan kewarganegaraan. Dan yang keempat, Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan. Jadi setelah dibaca ya, aku bisa nyimpulin beberapa poin dari bab 1 ini. Yang pertama, bahwa pendidikan kewarganegaraan itu dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang mempunyai rasa kebanggaan, kebangsaan, dan cinta tanah air, yaitu Indonesia. Dan pada bab ini, tujuan dari pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah bagaimana menjadikan manusia menjadi warga negara yang baik dan cerdas, serta mendukung keberlangsungannya negara dan bangsa dan negara. Dan selanjutnya, bahwa pendidikan kewarganegaraan ini bukanlah sesuatu yang baru ya dalam sejarah nasional. Contohnya pada era Soekarno saat itu pun sudah ada pendidikan kewarganegaraan. Cuman pada saat itu kita mengenalnya dengan pendidikan civics. Dengan berkembangnya zaman, maka berubahlah namanya juga menjadi pendidikan kewarganegaraan seperti yang kita kenal sekarang. Dan berlanjut pada bab 2, ada bab 2 di sini judul besarnya memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Poin-poinnya ada proses berbangsa dan bernegara, identitas nasional, Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Jadi kalau menurut buku Ujang Carda di situ ada ya, identitas nasional Indonesia adalah ciri-ciri atau sesuatu khas suatu negara yang dapat membedakan dengan negara lainnya. Di situ disebutin identitas negara Indonesia itu seperti bendera kita yaitu Sang Merah Putih, falsafah bangsa yaitu Pancasila, terus ada lagi lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Di situ disebutin jelas ya bahwa identitas nasional ini tentu sudah disepakati, disetujui oleh Undang-Undang Dasar. Kalau di buku ini, di buku yang satunya, identitas nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dari aspek-aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas. Ya. Jadi ciri-ciri yang khas itu kan berarti berbeda dari yang lainnya, seperti itu. Lanjut ke bab selanjutnya, yaitu tentang
memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Jadi di sini ada pengertian ideologi, makna ideologi. Jadi di situ dituliskan bahwa ideologi adalah suatu kumpulan atau gagasan ide yang menjadi satu hasil dari mufakat atau musyawarah yang telah disetujui dan seperti Pancasila. Karena Pancasila itu menjadikan tuntunan atau pegangan bagi seorang warga Indonesia untuk berbuat, karena nilai-nilai dalam Pancasila itu memang diharuskan untuk kita tanam dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila juga memiliki nilai yang sangat kuat bagi kita warga negara yang menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kita dapat membangun Indonesia yang rukun dan sejahtera. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada HAM atau hak asasi manusia. Di buku ini dijelasin bahwa hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Jadi semenjak kita lahir sebenarnya kita sudah dianugerahi oleh Allah hak asasi, ya, hak untuk hidup, hak untuk bernafas, seperti itu misalnya. Dan karena hak ini merupakan suatu anugerah, maka wajib ya untuk dihormati, dijunjung tinggi oleh hukum, oleh pemerintah, oleh diri kita sendiri yang mempunyai hak tersebut. Oke, karena tuntutan hak dan pelaksanaan kewajiban harus berjalan secara seimbang dan simultan. Hak diperoleh bila kewajiban terkait telah dilaksanakan. Jadi di mana ada hak, di situ pasti ada kewajiban. Kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mendapatkan hak. Oke, lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang Warga Negara Indonesia atau WNI. Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia atau UU-KI tahun 2006 pasal 4, 5, dan 6, mereka yang dinyatakan sebagai warga negara di antara lain warga negara Indonesia, ya, di antara lain anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga Indonesia. Ada juga yang anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing, bisa. Dan ada juga ya sebab-sebab terputusnya atau hilangnya kewarganegaraan seseorang. Contohnya ketika dia memiliki dua kewarganegaraan atau dua identitas, ketika dia mengaku sebagai warga negara Indonesia tapi di sisi lain dia mempunyai kewarganegaraan negara yang asing, itu juga tidak bisa. Itu dapat memutuskan atau menggugurkan dari kewarganegaraan Indonesia. Atau seperti ikut bersumpah kepada negara lain. Ada juga seperti mempunyai password atau perjanjian atau identitas nama yang mengatasnamakan bahwa dirinya beridentitaskan dari negara asing. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman. Untuk selebihnya informasi tentang buku yang saya baca, saya akan tulis dan saya akan menyebutkan hanya beberapa saja, sedikit. Dari buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi, yaitu dari Dr. Ujang Carda, cetakan pertamanya itu pada Juli tahun 2018, PT Raja Grafindo Persada Depok. Halamannya itu ada 338, ukuran bukunya itu sekitar 23 cm ya. Itu untuk bukunya yang Dr. Ujang. Dan yang kedua, buku dari Ahmad Ubaidillah ini, dia cetakan pertamanya itu pada April 2016. Dan ada dua ya, Ahmad Ubaidillah dan Abdul Razak, diterbitkan oleh ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan penerbit Prenada Media Group. Ini jumlah halaman dalam buku ini itu ada 250. Kedua buku tersebut emang benar-benar sangat menyeimbangi sih dari materi-materi yang kita pelajarin. Dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.